wabarakatuh semua. Balik lagi bersama Reni. Hari ini saya sedang berada di Bandara Madinah. Hari ini merupakan hari kedua kedatangan para jamaah haji Indonesia atau calon jamaah haji Indonesia. Mereka rencananya akan Halo Bu. Hai Bu. Sehat-sehat ya Bu ya. Lancar ibadahnya Bu. Haji pertama. Ibu dari mana Bu? Dari mana? Dari Aceh. Alhamdulillah sudah sampai ya Bu ya. Mereka nantinya akan diantarkan ke hotel tempat mereka menginap di Madinah. Di Madinah mereka akan sekitar 8 sampai 9 hari untuk menjalankan ibadah arba'in 40 waktu. Jadi sholat arba'in 40 waktu di Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi. Setelah 8 sampai 9 hari mereka nantinya akan pergi ke Mekah untuk menunggu puncak haji. Puncak haji yang akan dilakukan sekitar tanggal 27, 26, 27, 28 Juni bertepatan dengan Armusna ya, ada kegiatan Armusna yaitu di Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi tugasnya bukan hanya selain meliput, mereka juga harus membantu para jemaah karena tugas utama para MCH ini adalah membantu jemaah, mau itu mengantarkan koper ataupun menuntun ataupun menjawab orang-orang yang sedang kebingungan dan lain-lain. Kita akan dekati satu jemaah ya. Assalamualaikum Ibu. Ibu gimana rasanya Ibu sampai di sini? Alhamdulillah. Kemarin jam berapa Bu dari sana? Ibu kemarin datang jam berapa? Ya, pergi jam berapa? Lupa ya. Bu gimana Bu rasanya bisa nyampe ke Madinah? Senang banget ya Bu. Berapa lama Bu nungguin bisa nyampe ke sini? Daftar 2010, baru bisa pergi sekarang. Ibu sama siapa saja? Sendiri, Masya Allah. Sehat-sehat ya Ibu ya. Ibu di Indonesia bekerja atau apa Ibu? Pensiunan. Nabungnya berarti udah lama dong ya Bu ya. Ibu udah datang Ibu. Nanti dibantu sama teman saya. Maaf ya Ibu. Ada sekitar 2 metode yang dilakukan oleh para jamaah haji Indonesia. Yang pertama adalah melakukan jalur fast track. Jadi mereka semua urusan administrasi imigrasi itu dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Kemudian mereka setelah sampai di Madinah, Bandara Ama, mereka tidak perlu lagi mengurus masalah administrasi dan imigrasi. Semuanya sudah selesai. Namun ada pula yang menggunakan jalur biasa dan inilah yang menggunakan jalur biasa karena di Indonesia tidak semua bandara menggunakan ada fasilitas fast track. Jadi untuk yang biasa ini, jalur biasa, mereka melakukan setelah mereka mendarat di bandara, mereka akan melakukan proses di imigrasi, administrasi mulai dari sidik jari dan lain-lain, pengambilan koper dan lain-lain. Tapi koper ini akan dikumpulkan oleh para petugas haji untuk kemudian langsung diantarkan ke hotel tujuan. Ada sekitar 5 sektor di Madinah yang terdiri dari puluhan hotel yang nantinya akan mereka tinggali. Sektor-sektor ini berada di sekitaran Masjid Nabawi. Ini ditujukan agar memudahkan para jamaah haji untuk melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Sampai hari ini sudah ada banyak negara yang jamaah hajinya tiba di Madinah Al-Munawwarah. Kemarin saya melihat ada dari Pakistan, dari India, dari Thailand dan Malaysia. Kebetulan kemarin saya juga sholat berbarengan dengan jemaah dari
Malaysia. Lalu mereka nanya, apakah kamu di sini untuk berhaji atau umroh? Terus saya dan teman-teman menjawab, oh ya, saya datang ke sini untuk sebagai petugas haji. Are you free gitu ya? Mereka menanyakan apakah memang kita itu free untuk datang ke sini. Terus kita bilang, ya, karena ini untuk petugas haji semuanya dibiayai oleh APBN, bukan dari jamaah. Oke, kita masih menunggu proses kedatangan jemaah lainnya. Di sini proses wawancara memang tidak terlalu bisa dilakukan. Kita akan coba tanya lagi ya. Assalamualaikum Ibu. Selamat datang di Madinah Ibu. Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Maaf? Sendiri. Sendiri? Iya. Oh, Ibu namanya siapa maaf? Haria. Haria. Oke. Ibu bagaimana perasaannya Bu bisa sampai di Madinah? Alhamdulillah. Dari mana Ibu? Dari Aceh. Dari Aceh. Negeri. Ini sendirian atau gimana Ibu berangkat haji? Ini yang keberapa kali Bu? Baru pertama? Kedua kali alhamdulillah. Masya Allah. Yang pertama tahun berapa Bu? Tahun 92 waktu muda. Oh, Waktu muda. Waktu itu sama siapa Bu? Sama suami. Oh, sekarang? sekarang. Udah almarhum. Ibu sendirian ya Bu ya. Untuk yang sekarang ini antriannya panjang nggak sih Bu? Kalau dibandingin sama yang dulu? Antri mendapatkan Tahun perbandingan 92 dengan yang sekarang beda jauh. Alhamdulillah tahun ini diberi kesempatan. Daftar kapan Bu? 2010. Ya, waktu itu. ya. Udah mulai kerasa ya Bu lututnya Bu ya. Ibu ada doa khusus Bu selama di Tanah Suci? Doa khusus Bu tahun ini? Apa tuh Bu kalau boleh tahu Bu? Berdoa ya. Sudah. Tas koper. Ada doa khusus Bu yang ingin disampaikan? Sembuh sehat ya Bu ya. Kemarin dianterin ke bandara oleh siapa? Oleh anak-anak ya Bu ya. Bu, yang paling membedakan yang sekarang dengan yang dulu apa sih Bu? Apa yang membedakan dulu dengan sekarang? Bandaranya mungkin, Beda semua beda. Seperti apa Bu? Bandaranya sekarang lebih bagus ya Bu? Ibu kemarin sempat olahraga dan lain-lain dulu Bu? Sakit lutut ya Bu ya? Tapi Ibu sehat ya? Nggak perlu kursi roda dan lain-lain? Alhamdulillah ya Bu ya. Oh jauh-jauh nggak bisa? Karena lututnya kena ya Bu ya? Oke Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Oh iya siap Ibu, saya doain Ibu mudah-mudahan Ibu jadi haji mabrur, Ibu sehat selalu, nggak kesulitan saat menjalankan ibadah terutama di Mekah ya Bu ya. Ibu sehat-sehat ya Bu ya. Maaf ya Bu. Oke, terima kasih. Ini adalah dari embarkasi Aceh, dari PD. Ada saudara yang dikenal Bu? Tetangga atau apa? Ah iya iya ya. Sebelah kanan saya terlihat sekali banyak koper dan disitulah nanti koper-koper itu dikumpulkan oleh petugas haji untuk kemudian diangkut ke Madinah Al-Munawwarah. Kita coba akan mendekat lagi ke bagian
Yo, bahasa Aceh Pak, biar ketemu di sana. Nanti Oh, ketemu ya. bahasa Aceh, bahasa Ya. Oh ya, di sini itu banyak jamaah yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu, petugas haji ditempatkan di tempat-tempat sesuai daerahnya. Walaupun itu PPIH Arab Saudi yang mencakup keseluruhan dari kepanitiaan yang dikelola oleh Kementerian Agama Pusat, biasanya mereka akan menempatkan petugas haji berdasarkan daerahnya. Misalnya ketika saya orang Jawa atau ketika saya orang Sunda, maka saya akan ditempatkan di daerah Jawa Barat. Meskipun saya adalah anggota PPIH Arab Saudi, bukan sebagai tenaga petugas haji daerah, tapi tetap saya akan ditempatkan di tempat daerah saya. Kenapa? Tujuannya karena memang untuk memudahkan para jemaah haji ketika mereka membutuhkan sesuatu. Halo Pak, dadah. Sehat-sehat ya Pak. Kemarin ada beberapa maksud saya ada beberapa jemaah haji yang juga memang dia mengalami kayak semacam prademensia. Jadi mereka baru sadar bahwa mereka sudah sampai Madinah, kemudian mereka tersesat atau menyasar di Masjid Nabawi. Untuk itu PPIH Arab Saudi sangat menekankan untuk jamaah tidak melepaskan gelang yang dia miliki. Gelang ini dibagikan oleh Kementerian Agama pada saat mereka di asrama haji. Mereka akan mendapatkan beberapa paket, yaitu diantaranya adalah gelang, terus kemudian masker kain, masker medis, dan beberapa hal lainnya. Masker medis dan masker kain ini sangat penting karena saat ini kondisi di Madinah ataupun di Mekah terbilang panas sekali. Saat ini biasanya posisinya itu berada di 42 derajat Celcius. Bahkan BMKG setempat memprediksi bahwa akan terjadi peningkatan luar biasa sekitar 50 derajat Celcius pada saat Armusna atau nanti pada saat di Arafah. Karena itu debu dan panasnya ini membuat biasanya penyakit ispa, terus juga kekeringan atau dehidrasi juga, dan bila parahnya lagi bisa menyebabkan heat stroke. Untuk itu para jamaah haji sangat dihimbau untuk selalu mengkonsumsi air putih 200 ml per jam. Tapi caranya tidak langsung diminum sekaligus karena akan berpengaruh terhadap beser ya, jadi pengen kencing terus-terusan. Jadi para jemaah haji ini nanti diminta untuk minum minimal 10 menit sekali, sekitar 2-3 teguk. Jadi hawanya nggak panas, kita tidak dehidrasi, dan tapi nggak pengen ke toilet terus-terusan. Karena nanti saat di Mekah, terutama saat Armusna, toilet itu adalah sesuatu hal yang agak rumit gitu, karena toiletnya terbatas, sedangkan jemaah seluruh dunia kumpul di situ di dalam satu lapangan besar yang disebut dengan Arafah. Begitu sampai di hotel, para jemaah haji ini nanti akan diperiksa oleh para petugas kesehatan, apakah mereka bisa langsung istirahat atau perlu dirujuk ke KKHI atau Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Hari kemarin ada sekitar 5 orang yang dirujuk ke KKHI, 3 diantaranya harus rawat inap. Ada berita duka juga, jadi hari ini ada 1 orang tadi pagi ya, ada 1 orang yang meninggal, jamaah haji atas nama Pak Suprapto. Almarhum mengalami kelelahan hingga akhirnya terkena serangan jantung dan kemudian meninggal. Hai, halo, terima kasih. Itu adalah teman saya, anggota MCH yang lain. Jadi dia memang ditempatkan di Dakar Bandara. Setiap hari para petugas ini datang ke bandara untuk membantu
para jemaah haji, apakah itu mengangkat barang ataupun yang lainnya, atau misalnya memapah dan lain-lainnya. Karena tahun ini pelaksanaan haji tahun ini untuk jamaah Indonesia itu spesial karena 30% lebih dari kuota haji Indonesia sebesar 221.000 merupakan jamaah haji lansia. Otomatis ada pelayanan lebih yang harus dilakukan. Oke, sahabat kompas.com, untuk sementara sampai di sini dulu live dari saya. Nanti saya akan sambung-sambung lagi dengan cerita-cerita unik dan menarik lainnya. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.